Salam God Lovers, dimanapun saudara berada, percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menuntun hidup saudara. Mari pagi ini hampiri tahta kudus Tuhan melalui pujian ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita semua diberkati Tuhan, bukan? Puji Tuhan. Kembali pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya orang percaya untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang berprioritas itu hanya kepada Tuhan. Prioritas hidup orang percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupannya. Tujuan cita-citanya, apa yang dia rindukan, bagaimana hidupnya itu membahagiakan hati Tuhan. Dan ini penting sekali untuk dimiliki bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Inilah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Rasul Paulus rindu agar hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan, baik diam dalam tubuh ini maupun diam di luarnya. Rasul Paulus berjuang dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus berusaha, bekerja keras bagaimana hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan artinya membahagiakan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus, saudaraku. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita juga memiliki kerinduan bagaimana hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Ini tujuan utama hidup orang percaya, bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi tujuan utama hidup orang percaya itu tidak bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, memiliki jabatan yang tinggi, ya, hidup sukses secara materi di dalam dunia. Itu bukan tujuan utama.
Sekalipun kita memiliki segala sesuatu, harta kekayaan yang berlimpah, kita memiliki kedudukan yang tinggi, namun hidup kita tidak sesuai kehendak Tuhan, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak ada artinya, saudaraku. Tidak ada artinya. Karena semuanya itu tidak bernilai di mata Tuhan. Makanya Tuhan juga pernah katakan, jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat karat merusakkannya, pencuri akan mencurinya. Namun kumpulkan harta di surga, ngengat karat tidak merusakkannya, pencuri tidak akan mencurinya. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Janganlah, artinya Tuhan melarang untuk kita ini ya memiliki tujuan yang tidak bernilai kekal. Kita harus memiliki tujuan yang bernilai kekal. Apa itu tujuan bernilai kekal? Bagaimana hidup kita sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana hidup kita itu berkenan kepada Tuhan? Itulah kehidupan yang bernilai kekal, saudaraku. Mengapa Rasul Paulus berusaha, berjuang, bagaimana hidupnya itu berkenan kepada Tuhan? Apa alasannya? Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam kehidupannya ini, baik atau jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam dunia ini, suatu kali kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ya, entah itu apa yang kita lakukan baik ataupun jahat. Karena setiap kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, saudara. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk itu hati-hati dalam kita menjalani hidup. Makanya Rasul Paulus berjuang. Bagaimana hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Di dalam Matius 16 ayat 27 katakan begini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kita bertindak, dalam kita berbuat, hati-hati. Bila kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berjuang, bekerja keras, bagaimana hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Ini terpenting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Jangan menjalani hidup dengan sembrono. Jangan menjalani hidup dengan sia-sia. Sudah seberapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah 10 tahunkah? Sudah 5 tahunkah? Atau hanya berapa bulan saudara menjadi orang Kristen? Di sini bukan terpenting bagaimana lamanya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Itu yang terpenting, yang perlu kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saudara, bila setiap kita benar-benar menghayati, memaknai firman Tuhan ini, untuk kita melakukan atau memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan pembahasan ini akan saya lanjutkan di besok pagi, ya. Apa konkretnya, seperti apa hidup yang berkenan kepada Tuhan. Besok pagi saya akan melanjutkan pembahasan kita, bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa. Untuk itu nantikan renungan di besok pagi di jam yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat anugerah-Mu di pagi ini. Memberikan kami kesempatan untuk kami kembali mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bertumbuh berakar dan berbuah. Berkati kami semua di sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara semua yang merasa diberkati dengan video renungan firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu bisa bagikan kepada teman-teman yang lain, kepada saudara-saudara yang lain, supaya yang lain juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam.